Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di kelompok 4 yang beranggotakan Rizky Eka Putra, Muhammad Rizal, Alfarizi Khairul Umam, Wahyu, dan Egi Fahrizi. Pada video kali ini kami akan membahas terkait presentasi mengenai praktikum bilangan yodium. Tujuan praktikum pada bilangan yodium ini adalah mengetahui bilangan yodium pada CPO. Kemudian kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini antara lain adalah 1. Aluminium foil, 2. Pipet tetes, 3. Gelas ukur, 4. Corong, dan 5. Statif, 6. Erlenmeyer, 7. Biuret, dan 8. Timbangan analitik. Selanjutnya masuk ke bagian bahan. Bahan yang digunakan pada praktikum ini antara lain adalah CPO, 2. heksan, 3. aquades, dan yang keempat larutan KI. Berikutnya kita masuk ke dalam proses prosedur kerja. Adapun tahapan-tahapan prosedur yang harus dilakukan pada praktikum ini antara lain adalah lelehkan contoh uji pada suhu 6 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius dan aduk hingga rata. Kemudian timbang sebanyak 0,4 gram sampai 0,6 gram contoh uji tersebut ke dalam Erlenmeyer bertutup asah 200 ml, 250 ml atau 500 ml. Kemudian tambahkan 15 ml sikloheksan untuk melarutkan contoh uji tersebut. Lalu kemudian berikutnya tambahkan 25 ml larutan wijis dengan menggunakan pipet gondok atau jangan dipipet dengan mulut. Tutup Erlenmeyer tersebut dengan penutupnya. Kocok kemudian simpan dalam tempat atau ruangan gelap selama 30 menit atau 3 menit bila ditambahkan merkuri asetat. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya. Tambahkan 10 ml larutan KI sebanyak 10%. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya. Tambahkan 10 ml larutan KI 10% dengan pipet gondok dan 50 air suling. Lanjut, tutup Erlenmeyer tersebut dan kocok. Kemudian lakukan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai terjadi perubahan warna dari biru tua menjadi kuning muda. Lanjut ke tahapan berikutnya. Tambahkan 1-2 ml indikator kanji. Lanjutkan titrasi sampai warna birunya hilang setelah dikocok kuat-kuat. Kemudian lakukan penetapan sekurang-kurangnya duplo atau perbedaan antara kedua hasil uji tidak boleh lebih besar dari 0,5. Kemudian yang terakhir, lakukan penetapan blanko dengan cara yang sama. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian tabel pengamatan. Adapun tabel pengamatan pada hasil praktikum tentang bilangan iod ini yaitu volume titrasi 1 bernilai 21 ml. Yang kedua, volume titrasi kedua yaitu 39 ml. SNI 012901/2006. Nilai 50 sampai 55 gram yodium per gram. Masuk ke perhitungan. Bisa dilihat perhitungan yang dapat dilihat. Lanjut ke pembahasan. Nilai bilangan yodium pada CPO yang dihasilkan sebesar 59,3 gram dengan perbandingan SNI 012901/2006. Hasil nilai bilangan yodium per iodin tersebut tidak termasuk ke dalam syarat mutu SNI yaitu 50 sampai 55 gram yodium per 100 gram. Tingkat ketidakjenuhan minyak CPO adalah tingginya bilangan iodin pada penentu kualitas minyak kelapa sawit. Bilangan iodin dapat menyatakan derajat ketidakjenuhan minyak atau lemak dan dapat digolongkan jenis minyak pengering dan minyak bukan.
Berikut faktor yang mempengaruhi nilai yodium pada CPO. 1. Lamanya waktu simpan pada CPO. Kedua, suhu. Suhu juga dapat mempengaruhi yodium pada CPO. Kemudian ketiga, lama pemanasan. Keempat, kecepatan aerasi. Kemudian yang terakhir, pada presentasi kali ini, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum ini adalah pada praktikum yang kami lakukan bahwa nilai iodin kami tidak memenuhi SNI, yaitu 50-55 gram yodium menurut satuannya. Faktor pengaruh yodium pada CPO: 1. Suhu. Kedua, lama pemanasan. Ketiga, kecepatan aerasi. Dan keempat, lamanya waktu simpan CPO. Sekian hasil presentasi pada praktikum iodin ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.